Oke, Black Pals, balik lagi bersama gue Yogi Richard di acaranya blackexperience.com Two Wheelers Review. Sebelum mulai gue mau cerita dikit nih. Waktu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya, gue diajakin temen SMA. Yuk, kita riding bareng yuk, touring gitu ke Himalaya. Naik apaan? Naik motor. Kita ke Nepal, nyewa motor, terus ke Himalaya deh tuh. Ke kaki gunung Himalaya mungkin tepatnya. Gue mikir motor apaan yang sanggup, itu kan tinggi banget, udaranya pasti tipis, kurang lebih hampir 6.000 meter di atas permukaan laut, pakai Royal Enfield. Yang mana motornya ya? Penasaran kan? Nanti kita review bareng-bareng. Oke, penasaran kan motornya apaan? Ayo ikut gue. Nih, si gagah Royal Enfield Himalayan, namanya aja udah Himalayan, jadi emang kayaknya udah dipersiapkan buat ke arah-arah sana ya, ke gunung-gunung gitu, yang nggak mungkin ada jalan yang halus banget, aspal atau apa, jadi udah disiapin banyak aja ban pacul, posisinya juga udah lebih tinggi, ada saddle di paling belakang juga mungkin buat bawa barang-barang atau box di sini, karena emang udah disiapin aksesorisnya itu sama Royal Enfield yang di Jalan Iskandar Syah Pondok Indah ini ada box udah disiapin emang khusus buat motor ini, terusnya ada aksesoris lain emang buat touring ke off-road lah istilahnya, buat ke jalan-jalan yang rada terjal, berbatu kayak begitu. Ini udah siapin. Oke, Black Pals, sekarang kita coba review motor ini dari sisi depannya dulu. Di sini ada windscreen yang cukup gede untuk menghalau angin-angin dari depan, lampu depan halogen, spakboard ada 2. Ada atas bawah, spakboardnya ini mungkin yang buat airnya atau enggak ini yang buat batu-batuan. Sok depan ini udah teleskopik, travelnya itu 20 cm. Jauh banget ya emang buat main di jalan tanah. Terus disc brake udah pasti, depan remnya ada ABS juga di depan belakang sih ABS sebenarnya. Terus kita lihat lagi handlebar yang cukup nyaman ya. Ini ada crash barnya juga di sebelah sini, kiri kanan, supaya stangnya nggak kemasukan tanah kalau jatuh. Spionnya yang retro, udah bulat aja kayak begini. Emang fungsinya cuman buat ngelihat ke belakang, nggak usah yang heboh-heboh. Terus kita bisa lihat juga di instrumen panelnya, ini udah fully digital dah. Yang lucu di sini juga ya motor buat adventure ya. Di sini ada kompas juga men. Jadi kita tetap di jalan yang benar deh pokoknya. Ada ini juga crash guard untuk tangki. Tangkinya sendiri cukup lumayan gede, bisa muat 15 liter. Terus kalau kita ke bawah lagi ada oil cooler yang emang disiapin berarti untuk long range, untuk perjalanan jauh. Mesin tetap aman, tetap reliable, tenaga juga tetap ada terus kalau mesinnya tetap dingin ya. Ada skid plate untuk nangkis batu-batu kerikil kecil atau besar supaya mesinnya tetap aman. Chassisnya ini udah half duplex split cradle box, jadi ada 2 besi yang mangku si mesinnya ini. Emang udah disiapin banget buat jatuh atau apa, udah siap guling-guling lah pokoknya. Untuk mesin sendiri ini single cylinder 400 cc injection, HP-nya itu 24,5 HP dan torsi maksimumnya itu 32 Nm. Cukup powerful ya buat single cylinder, tenaga segitu sih emang udah disiapin buat mungkin nanjak-nanjak gunung terjal gitu. Terus kita bisa lihat dari footpack juga udah bisa dibilang fleksibel, jadi kalau jatuh nggak ngerusak footpack, bisa langsung jalan lagi. Nah, Black Pals, ke bagian belakang motor ini kita lihat ini disalurin tenaganya tetap pakai rantai ya, dari gearbox 5 speed, koplingnya itu kopling basah. Di sini juga kita ada lihat crash guard spesifik untuk rantai supaya nggak ngerusak rantai kalau emang perlu jatuh gitu. Ban belakangnya ini ukurannya 17 inci, yang depan 21 inci. Bannya udah dual purpose, buat jalan
jalan aspal atau jalan berbatuan bisa kita lihat di sini emang gap-gapnya tuh rada jauh-jauh supaya bisa ada cengkramannya lebih bagus lagi kalau jalannya berkerikil atau basah sekalipun atau berlumpur. Belakang lampunya yang ini udah LED, lampu belakangnya. Beda sama depan masih halogen, ini udah LED, lampu sen minimalis, fungsional. Gue pengen nyobain duduk. Ngelihat joknya sih kayaknya nyaman banget ya. Antep. Riding position sih enak nih, enak banget ya untuk jalan jauh, santai gitu, nggak posisi badan lo tuh tetap bisa tegak, nggak terlalu bungkuk, nggak terlalu mundur. Untuk long range posisi kayak begini sih nyaman banget nih. Gue jadi penasaran nyobainnya. Coba kalau duduk belakang. Bisa lah gue diboncengin. Ini enak juga. Joknya tuh empuk ya, untuk jalan jauh penting banget nih soalnya biar pantatnya nggak sakit, apalagi kelamaan duduk. Cuman gue penasaran nyobain bawanya sih. Oke, Black Pals, sebelum kita cobain jalan, mendingan kita lihat ini dulu depannya. Instrumen clusternya lucu-lucu, udah fully digital. Kita coba hidupin ya. Ini ada kompas. Untuk 400 cc, suara mesinnya sih halus banget ya. Gripnya juga enak, karetnya empuk banget. Soknya emang dipersiapkan buat jalan-jalan rusak. Oke, di instrumennya kita bisa lihat ini udah digital semua, udah ada odometer, ada fuel gauge-nya masih dibikin analog, seperti analog. Lampu ABS yang menandakan kalau ini motor udah ABS, RPM, digital, kompas, sama ada jam juga, ambient temperatur sekitaran kita. Gue mesti pelajarin lagi nih apa aja ada feature-feature yang ada di instrumennya sini. Kalau ngelihat speedonya sih nyampe 160 aja ya ini. Tapi gue rasa sih cukup ya. Yang bagusnya ada MPH-nya juga, ada kilometer juga. Lampu-lampu depan cukup tinggi, lampu sen, klakson, semuanya fungsional dan emang gampang terjangkau, pakai jempol juga. Rem enak, kopling nggak terlalu berat. Untuk 400 cc ini cukup enak. Shocknya apalagi sih, mesti nyobain shocknya, ini emang empuk banget. Gue nyobain libas, ntar polisi tidur mungkin atau nggak jalan-jalan sedikit rusak kali ya. Kita mulai nyobain Royal Enfield 400 cc pabrikan dari Inggris. Ini motor beratnya tuh hampir 200 kilo, cuman handlingnya enak banget ya. Braking depan gue cukup satu jari aja, nggak repot-repot. Ngerem powerful banget brakingnya, depan belakang udah disc brake, enak banget. Shocknya buat dipakai macet-macetan, gue nggak ngerasa di motor gede banget ya, ngepas aja masih buat jalan Jakarta. Mantap banget tenaga 400 cc. Jalan-jalan rusak gitu sih receh nih buat motor ini nih. Gue mestinya nyari yang lebih kasar gitu jalannya, atau nggak yang lebih ekstrim sedikit lah. Ini sih bisa banget nih gue pakai jarak jauh nih. Enak banget ya, nyaman banget. Nggak ada pegel-pegelnya. Paling berasa sedikit ya, namanya juga pendinginannya kan masih air cooled ya, masih pakai angin aja, jadi sedikit berasa di betis dan sama di paha. Mulai rada hangat, cuman masih ketolong lah, nggak begitu ngeganggu. Tuas juga, tuas kaki, rem sama gigi persneling responsif banget, enteng, nggak terlalu berat. Nggak berat malahan, bukannya nggak terlalu berat. Nyaman. Sok belakang monosok empuk banget. Mesti loncat-loncatan emang.
Gue cuma satu jari ngerem, gigit banget. 300 mili disc brake depan, dual piston. On the road Jakarta, motor ini 114 juta. Udah bisa buat adventure juga, bisa buat harian, worth it banget sih sebenarnya. Kalau yang doyan touring-touring sedikit ekstrim, on road, off road, bisa pakai ini, satu motor aja. Sebenarnya sih nyobain pas hujan, pengen tahu juga ya, windshieldnya ngebantu nggak ngedeflect air hujan. Wah, enak banget guys. Gue tadi habis nyobain muter-muter Pondok Indah aja sih, maksudnya masih dalam kota gitu. Cuman tadi sempat ketemu macet, sempat ketemu jalan jelek. Motor ini performnya enak banget. Power delivery-nya juga smooth, nggak ngagetin. Begitu buka throttle, power band-nya bisa dibilang rata, apalagi pas mid RPM, dibuka gas habis, jar, kabur. Musiknya sih keluar kota pakai ginian nih. Kalau cuma dalam kota doang, kurang puas gue rasanya. Oke, tadi ya kayak yang gue bahas tadi, di jalan juga power delivery-nya enak banget. Aduh, untuk dipakai dalam kota, macet-macetan, nyelap selip. Ini motor 200 kilo, cuman enteng banget rasanya ya kalau udah di jalan. Nggak ragu sih gue bawanya. Pede aja terus, pelan, kencang, jalan berlobang. Sampai jaket gue kebuka-buka gini, ya emang lumayan sedikit gue gas lah. Biar pengen ngetes power mesinnya juga. Braking system enak banget, depan belakang mumpuni. Yang belakang juga karena udah ABS, jadi walaupun dikagetin nggak langsung ngelok. Yang bikin skid, bannya ngunci gitu. Terus monosoknya juga enak, yang belakang tadi sempat ngelibas polisi tidur kecil. Nggak usah direm, digas aja malahan. Enaknya motor ini gitu, dual purpose, buat jalan raya bisa, buat nggak ada jalan juga bisa. Royal Enfield Himalayan, top. Oke, gitu dulu aja. Tadi gue udah coba ngebahas sedikit dan nyobain motor ini. Tetap tonton terus channel blackexperience.com, two wheelers review. Episode berikutnya ntar gue akan coba ngebahas motor-motor yang lain yang pastinya lebih seru. Terima kasih banget buat Royal Enfield Nusantara yang udah minjemin Black Experience motor ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan ragu main ke Royal Enfield sini, ada di Jalan Iskandar Syah, daerah Pondok Indah. So stay tuned guys.